Oke, kita lanjutkan materi listening kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di listening bagian kedua. Jadi di listening nanti seperti yang kemarin kita pelajari, teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bentuk soal yang dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian di listening ya. Di part A namanya short conversations yang kemarin kita pelajari terakhir kali ya. Di part B namanya yang hari ini kita pelajari namanya long conversations atau extended conversations seperti itu. Atau percakapan panjang, dan yang besok kita pelajari di listening bagian terakhir ada long talks atau monolog ya. Nah di part A nanti teman-teman akan mendengarkan ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya teman-teman. Jadi si A nanti ngomong apa diikuti oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah di short conversation ini paling banyak, di part A ini paling banyak. Jadi dari 50 total soal listening, part A ini ada 30 soalnya. Jadi lebih dari 50% soal listening itu adalah yang part A ya. Nah, tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan kebisingan-kebisingan di sekitar teman-teman atau juga visual di sekitar teman-teman ya. Kemudian juga harus fokus pada pembicara kedua, sambil mendengarkan kita fokus ke pembicara kedua walaupun jangan sampai ketinggalan pembicara yang pertama. Jadi tetap konsentrasi dari awal sebenarnya ya. Tapi ketika si pembicara kedua, nah itulah yang kita harus jangan sampai ketinggalan, maksudnya seperti itu. Karena soal listening bagian pertama ini eh, cara menjawabnya atau kebanyakan soalnya itu menanyakan mengenai yang dimaksud oleh pembicara si B atau kedua seperti itu. Atau kadang kata kuncinya itu yang dikatakan oleh si B seperti itu. Nah, kemudian hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Maksudnya pengecoh di sini adalah satu kata atau dua kata ya, teman-teman. Kadang biasanya satu kata atau dua kata yang diucapkan oleh si B itu ditulis lagi di salah satu pilihan A, B, C, D ya. Nah, tapi biasanya pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Oke. Nah, biasanya yang jadi jawaban itu yang sama sekali kita tidak dengar diucapkan sama si B, ya. Jadi kata-katanya menggunakan kata-kata lain tapi maknanya sama atau bisa disebut sinonim atau juga ada yang menyebutnya paraphrase seperti itu. Oke. Kemudian part B yang hari ini kita akan pelajari namanya long talks atau long conversations, jadi percakapan panjang ya. Di long talks ini nanti teman-teman akan di long conversation nanti akan mendengarkan 2 orang, tetap si A dan si B, cewek cowok juga teman-teman. Nah cuman bedanya dengan part A kemarin, di part B ini nanti mereka sahut-sahutan. Jadi si A ngomong, si B menjawab, si A ngomong lagi, si B menjawab lagi, si A ngomong lagi, si B menjawab, sampai percakapannya selesai ya. Dan satu percakapan atau satu audio itu nanti akan diikuti 4 soal teman-teman. Kadang ada yang 3, kadang ada 5, tapi umumnya itu diikuti 4 soal. Alright? Dan untuk di part B ini nanti akan ada hanya 2 audio. Jadi part B ini paling sedikit teman-teman. Yaitu cuma ada 8 soal. Kadang 8, kadang 9 ya. Tergantung eh, soalnya ada berapa kayak gitu. Jadi bisa dibilang hanya ada 2 audio di part B nanti. Seperti itu. Kemudian tipsnya tetap ya teman-teman juga harus konsentrasi dan fokus. Nah, di sini ditambahi lagi satu tips yaitu teman-teman sambil mendengarkan, sambil memahami ya, kelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara. Nah, misalkan mereka ngomongin tentang topik B misalnya. Nah, si A ini bagaimana attitude atau pandangan dia mengenai yang dia bicarakan. Kemudian kalau si B gimana? Apakah sama ataukah berlawanan? Maksudnya kayak eh, debat gitu ya. Jadi teman-teman sambil mendengarkan, sambil mengelompokkan informasi tersebut. Nah, tapi misalnya kalau percakapannya itu berbentuk tanya jawab, kayak interview gitu, teman-teman yang satu tanya, yang satunya jawab. Nah, teman-teman fokus sama yang menjawab saja. Karena biasanya soalnya nanti itu hanya mengulangi soal-soal yang ditanyakan oleh si penanya di percakapan tersebut. Jadi jawabannya sebenarnya sama dengan yang di percakapan tersebut. Jadi lebih enak kalau misalkan tanya jawab, teman fokus saja pada yang jawab seperti itu. Nah, sebelum ke latihan mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan teman-teman. Nggak ada ya, atau nanti kalau ada teman-teman boleh langsung raise hand seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, baik saya mute mic saya, dicoba dulu ya, karena listening ini adalah skill teman-teman atau keterampilan, maka teman-teman harus terampil. Maksudnya terampil itu coba-coba terus, lama-lama nanti bisa sendiri.
Jadi harus dicoba dulu ya. Baik, silahkan teman-teman, saya mute mic saya. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo Charlie Delta Charlie, ada juga Alpha Charlie Delta Charlie. Alright, let's stay together. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk dibahas bareng ya. Silahkan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia nyapa Bob, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" "Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan dibanding biasanya ya." Kemudian Bob menjawab, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me." Agak pendek kan? Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. So you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi kamu tuh potong rambut, tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu mau. Kemudian Bob menjawab lagi, "This is not even close to the haircut that I wanted." Ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Saya meminta supaya rambut saya itu dipangkas sedikit saja. Dan hairstylist-nya atau tukang potong rambutnya itu
really went to town. Nah, ini nggak bisa diartikan kata per kata, teman-teman. Went to town di sini artinya adalah too excited atau apa ya, kelepasan, bisa dibilang menggila seperti itu. Jadi ketika saya melihat ke bawah lantai, ke arah lantai, ada banyak tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Aku nggak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya lagi, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan ke yang cukur, apa namanya, tukang cukurnya? What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Apalagi yang saya bisa katakan, rambutnya udah dicukur habis. Aku nggak bisa berkata, tolong kembalikan lagi, meskipun itu yang sebenarnya saya ingin katakan. Well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu nanti akan segera tumbuh lagi. Itu yang orang-orang terus katakan padaku. It will grow back, it will grow back. Tapi itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek masih berusaha menghibur ya, dia bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan itu, kamu akan menyukainya sedikit, seperti itu. Oke, kita dengarkan nomor 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, jadi apa yang kelihatan benar mengenai rambutnya haircut di bawah ini? Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya Bob itu sangatlah pendek atau tidak biasa pendek. Maksudnya ya pendek pol ya teman-teman, atau sangat pendek seperti itu. Nah, berarti kita mau jawabannya adalah yang alpha. Karena tadi Bob bilang, ketika si cewek bilang ya, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. Jadi rambutnya dia itu pendek banget teman-teman. Oke, berarti nomor 31 jawabannya yang alpha ya. Next, number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke, jadi bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu? Nah, tadi Bob kesal ya, teman-teman, ketika si cewek bilang, so, gimana ya? Pokoknya kurang lebih artinya, jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Nah, terus Bob menjawab, this is not even close to the haircut that I wanted. Ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Oke, kita cek yang alpha, it is just what he wanted. Tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, karena dia nggak suka, teman-teman. Kalau yang bravo, dia menyukai atau menikmati gaya terbarunya itu. Bukan juga, karena dia nggak suka. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat membencinya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie. Oke, good. Lanjut ke number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Oke, what did Bob see on the floor? Apa yang Bob lihat di lantai? Nah, Bob tadi bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai, nggak bisa aku percaya. Dia bilang seperti itu. Oke, berarti nomor 33, jawabannya adalah yang delta. Ya, piles of his hair. Tumpukan-tumpukan rambutnya. Oke, next, number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, jadi apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, ini kembali ke ketika si cewek berusaha menghibur tadi ya, dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu akan kembali tumbuh lagi dengan cepat atau segera. Nah, kemudian Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Kata dia seperti itu. Jadi yang orang-orang terus katakan pada si Bob adalah it will grow back. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. It will grow back. Nah, dari ronde pertama nih, tadi ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman. Silakan ke teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita latihan lagi. Memang di listening ini kita harus sering-sering latihan ya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi, saya mute mic saya ya. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week.
She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Alright, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu ya, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Alpha Charlie, ada juga Bravo, Bravo, Alpha, Bravo, 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 Alpha Delta juga. Alright, let's do together. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia cerita ya, dia bilang, saya tadi ngomong sama nenek buyutku di telepon tadi pagi. Kemudian si cewek bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu apakah kamu sering menghubungi beliau? Aku berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat pengertian gitu ya atau nyambung gitu ya. Dan karena beliau itu selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya, "What advice did she have for you today?" Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Kemudian si cowok menjelaskan, "She told me to be careful because a big storm is coming." Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau itu seorang peramal cuaca?
Sebenarnya bukan, beliau itu berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya kapan, sebuah badai itu mau datang, atau ketika sebuah badai mau datang. Saya tahu memang kedengaran aneh, namun ketika beliau itu merasa di tulang-tulangnya kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Kemudian si cowok menjelaskan itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum ada badai, tekanan udara itu biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasakan badai mau datang, beliau mungkin kesakitan di persendiannya dari atau yang dikarenakan oleh tekanan udara yang menurun tadi. Kemudian si cowok bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts." Kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan atau lebih mendengarkan nasihat dari prediksi cuaca dari nenek buyutku. Seperti itu. Okay, number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, jadi seberapa sering si pria ini menghubungi nenek buyutnya? Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo ya. Every week, setiap minggu. Oke, next. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Oke, itu tadi. Jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan ke yang cowok di telepon tadi pagi. Nah, maksudnya ini pertanyaan si cewek tadi, teman-teman. What advice did she have for you today? Jadi nasihat apa yang beliau katakan padamu hari ini? Nah, tadi si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm was coming. Jadi beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Oke, berarti nomor 36 jawabannya yang bravo juga ya, teman-teman, yaitu that a storm was coming, bahwa ada badai mau datang. Seperti itu. Kita lanjut number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Oke, jadi di manakah si nenek buyutnya si cowok tadi berkata kalau beliau bisa merasakan ada badai? Nah, tadi si cowok menjelaskan eh, she can feel it in her bones when a storm is coming. Jadi beliau itu bisa merasakan di tulang-tulangnya kapan atau ketika badai itu mau datang. Nah, jadi di tulang-tulangnya atau in her bones. Nah, berarti jawabannya nomor 37 berarti yang alpha, right? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, number 38, apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa depan. Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir yang diucapkan si cowok tadi. Dia bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi setelah si cewek menjelaskan panjang lebar tadi, si cowok bilangnya, kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan atau lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman, yaitu believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai ramalan-ramalan mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman, ke round 3 atau ronde 3. Sama, dicoba dulu, jangan takut salah, sepertinya ada yang mau bertanya. Terlalu menyimak percakapannya, Mister. Maksudnya terlalu menyimak percakapan. Oh, maksudnya terlalu menyimak, malah bagus dong. Harusnya kalau terlalu menyimak berarti paham, teman-teman. Atau kita coba lagi ya, karena saya tidak menangkap maksud pertanyaan. Oh, I see. Jadi terlalu menikmati. Tapi saya biasanya gitu, teman-teman. Jadi kadang saya juga terlalu menikmati ketika tes asli ya, maksudnya. Maksudnya nggak terlalu yang sekonsentrasi. Tapi memang kalau untuk pertama buat teman-teman, tolong konsentrasi ya, teman-teman, karena
Apa ya, karena ya itu, kita ketinggalan satu kata aja, itu biasanya kita nanti ketinggalan terus ke belakangnya. Kalau di listening nggak tahu kenapa kok seperti itu. Ya walaupun bisa ditebak sebenarnya ya, tapi untuk menebak itu teman-teman perlu pembiasaan. Oke, makanya kita hajar latihan seperti itu. Oke, lanjut ke percakapan ketiga. Dicoba dulu, jangan takut salah ya. Silahkan teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Alright, silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman dulu ya. Baik, ada jawaban ACDC, ada juga BBCC. Oke, ada juga ADAC dan ACBC. Alright, let's do it together. Kita dengarkan dulu ya untuk percakapan dengan skripnya, teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek dia bilang, "Halo Mike, aku sudah berusaha untuk menghubungimu." Jadi get in touch with someone itu artinya terhubung ya, karena kadang juga bisa diartikan apa namanya? Tetap kabar-kabaran itu ya, teman-teman. Walaupun sudah berpisah jauh atau sudah enggak ketemu lagi tapi masih sambung menyambung. Nah, itu bisa juga get in touch. Tapi get in touch di sini artinya menghubungi. Aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Profesor Patterson. Kemudian si cowok bertanya, why did you want to know about that course? Kenapa kamu penasaran dengan matkul itu? Kemudian si cewek menjelaskan, well, Professor Patterson is teaching in again next semester and I think I'm gonna take it. Jadi Profesor Patterson itu mau ngisi lagi semester depan. Dan saya rasa saya mau ngambil
kelas beliau. Kemudian si cowok bilang, I wouldn't do that if I were you. Saya nggak akan melakukan itu seandainya saya adalah kamu. Nah, si cewek bertanya, why not? Was it a terrible course? Kenapa kok enggak? Apakah kelasnya beliau itu kelas yang nggak enak gitu ya? Kemudian si cowok bilang, all the professor did was lecture day after day after day. Yang profesornya lakukan itu hanya lecture, itu artinya banyak sebenarnya teman-teman ya, bisa menggurui, bisa ceramah atau pidato itu juga bisa. Atau intinya di sini profesornya itu ngomong terus gitu. Jadi nggak ada kesempatan buat membernya buat berbicara kayak gitu ya. Kemudian si cowok menjelaskan beliau itu sebenarnya dosen yang lumayan bagus atau cukup bagus ya. Namun saya lebih suka kelas atau matkul di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Saya merasa kalau kelasnya beliau itu cukup membosankan. Kemudian si cewek bilang, that course doesn't sound so bad to me. Kelas yang demikian itu tidak terdengar buruk buatku. In fact, I like that kind of course. Sejujurnya saja saya lebih suka kelas yang seperti itu. Jadi kalau yang cowok nggak suka, yang cewek suka ya teman-teman. Kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus ada tekanan kalau sewaktu-waktu disuruh ngomong tiba-tiba. Kemudian si cowok menjawab, well then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu berarti kemungkinan memang matkul itu diperuntukkan untuk kamu. Seperti itu. Oke, number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Oke, jadi siapa yang berpartisipasi atau terlibat di dalam percakapan ini? Nah, tadi si cewek pengen menanyai si Mike mengenai kelas yang si Mike udah ambil semester lalu. Nah, berarti dua-duanya ini masih kuliah ya, teman-teman. Artinya dua-duanya sama-sama mahasiswa. Berarti jawabannya adalah yang alpha ya. Two students. Oke, number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, apa alasan si cewek pengen menghubungi Mike? Nah, ini di awal tadi si cewek bilang, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester. Aku mau menanyaimu mengenai kelas yang udah kamu ambil semester lalu, yaitu kelas Introduction to Sociology. Oke, kita cek A, B, C, D. Nah, berarti jawabannya Charlie ya, teman-teman. She wants to know about the course he took. Si cewek ingin tahu mengenai sebuah mata kuliah yang si cowok sudah ambil sebelumnya. Seperti itu. Oke, number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, what kind of course does the man prefer? Jadi, kelas yang kayak gimana sih yang si cowok sukai? Nah, kalau si cowok tadi suka kelas yang mahasiswanya lebih berpartisipasi ya, teman-teman. Kalau si cewek kebalikannya. Nah, di sini yang ditanya adalah yang si cowok. Jadi yang mahasiswanya juga berpartisipasi. Kita cek ABCD. Yang alfa sebuah mata kuliah di mana para profesornya atau dosennya itu memberikan pelajaran terus-menerus, maksudnya dia ngomong terus gitu ya dosennya. Bukan ya, kalau si yang alfa bukan itu. Kalau yang bravo, sebuah kelas di mana para mahasiswanya itu hanya mendengar dan mencatat. Nah, ini sebenarnya sama ya, teman-teman. Yang alfa sama bravo, intinya kelasnya didominasi oleh teachernya atau profesornya. Hanya bedanya yang alfa itu dari sudut profesornya lectures. Yang bravo itu dari sudut mahasiswanya, sudut pandang maksudnya ya. Para mahasiswanya hanya mendengar dan mencatatkan, yang didengar juga profesor, teman-teman. Nah, berarti dua-duanya ini nggak mungkin jadi jawaban seperti itu, karena nggak mungkin ada dua jawaban yang arahnya sama atau benar gitu ya. Berarti alpha bravo bukan. Kalau yang Charlie, a course with Professor Patterson, sebuah mata kuliah bersama Professor Patterson. Nah, dia tadi bilang kalau kelasnya Professor Patterson itu cukup membosankan. I found it quite boring. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Sebuah mata kuliah di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta. Oke, next. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course?
Nah, kalau yang ini yang ditanyakan si cewek ya, teman-teman. Jadi bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson. Nah, kalau si cewek suka tadi, dia bilang kalau in fact I like that kind of course. Sejujurnya saya malah suka kelas yang demikian itu. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Jadi kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus khawatir kalau tiba-tiba disuruh ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan kayak gitu ya. Nah, berarti jawaban nomor 34 adalah yang Charlie. It sounds good to her. Terdengar baik buat dia atau intinya dia suka dengan itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke ronde terakhir ya, teman-teman. Sama, dicoba lagi, jangan takut salah. Semakin teman-teman sering mencoba, salah nggak apa-apa, salah itu wajar. Ya, kita belajar. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Alright, ada jawaban BADA. Ada juga BCDA, alright. Ada juga BBDA, alright. Kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya gampang untuk kita pelajari. Silahkan teman-teman. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi ya. Jadi lumayan pendek teman-teman. Tapi emang pembahasannya agak tinggi ya. Jadi kurang lebih si cowok tadi bilang, tadi malam aku baca di koran, dikatakan kalau perusahaan jasa itu ingin membangun pembangkit listrik tenaga matahari. Jadi plant di sini artinya power plant ya, atau pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini, maksudnya dari tempatnya mereka. Kemudian si cewek bertanya, "Do you think that's a good idea?" Apakah kau berpikir itu ide yang bagus? Si cowok menjelaskan, "A good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better?" Ide bagus, ini ide yang sangat luar biasa. Tenaga matahari itu merupakan energi dari masa depan. Dia itu adalah, dia itu bersih, dia itu aman, dan dia juga melimpah.
apalagi yang bisa lebih baik? Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukannya nanti perusahaan jasa bakalan menaikkan biaya bulanan untuk untuk pembangunan pembangkit listrik yang baru ini. Kemudian si cowok menjelaskan lagi, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates will be lower and they'll have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Di koran dikatakan kalau perusahaan jasa akan akan memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun lama-kelamaan nanti tagihannya bakalan lebih murah dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tak terbatas atau terus-menerus seperti itu. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya. Kemudian si cewek masih bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya kalau nanti harganya bakalan kecil atau tagihannya bakalan murah. Intinya si cewek ini khawatir mengenai harga ya teman-teman tentang yang dibayarkan. Baik, mari kita dengarkan number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, jadi dari mana si cowok itu bisa tahu mengenai pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga matahari yang baru mau dibangun itu. Nah, tadi di awal dia bilang I was reading newspaper ya. Jadi dia membaca koran. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. From the newspaper, dari koran. Alright, good. Kita lanjut number 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, where will the solar energy plant be constructed? Di mana pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan. Nah, tadi masih di kalimat pertama yang diucapkan si cowok, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini, maksudnya dari tempatnya mereka tadi. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha in a far desert, di sebuah gurun yang jauh. Bukan ya, jelas-jelas ada not-nya. In a desert not far from here. Nah, otomatis yang alpha bukan. Kalau yang bravo, close by dan nearby sama, teman-teman. Artinya di sekitar-sekitar situ. Oke, ya sudah, berarti ketemu jawabannya adalah yang bravo. Alright. Next, number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, jadi menurut si cowok tadi, apa sih salah satu keuntungan dari tenaga matahari? Nah, ini kembali ke pertanyaan si cewek ketika dia tanya, do you think that's a good idea? Apakah kau pikir itu yang bagus? Nah, tadi si cowoknya menjawab, solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Dia tadi bilang gitu. Jadi, energi matahari itu energi dari masa depan. Dia bersih, maksudnya tanpa polusi. Kemudian yang kedua itu dia aman, ya, karena nggak ada kabel-kabel di mana-mana. Kemudian dan juga dia abundant, jumlahnya melimpah, tak terbatas karena matahari tiap hari ada, ya. Nah, ya sudah, berarti jawabannya adalah yang delta, ya. It exists in large quantities. Tenaga matahari itu ada dalam jumlah atau dalam kuantitas yang besar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Terakhir, number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, jadi bagaimana perasaan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang mau dibuat? Nah, si cewek dari awal sampai akhir tadi dia khawatir, teman-teman, mengenai harganya, ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, she's concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau takut itu nanti akan terlalu mahal. Nah, ketemu langsung ya, berarti jawabannya adalah yang alpha, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih jenis soal dan cara menjawabnya untuk untuk listening bagian kedua atau part B. Ya, yang paling sedikit, teman-teman, hanya ada 2 audio saja, jadi kira-kira cuma 8 soal seperti itu.
Nah, mungkin sebelum, kita tutup nih, adakah yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman seputar tips dan trik atau strategi mengerjakan, listening bagian kedua? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Yang sulit buat saya harus membiasakan sama kosakata yang baru-baru, that's right. Apalagi di percakapan terakhir banyak yang baru, betul. Contohnya yang power plant itu kalau teman-teman tidak, maksudnya baru kenalan dengan plant, itu ternyata juga bisa artinya pembangkit listrik. Nah, itu tulis aja teman-teman. Karena memang dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya salah satunya adalah vocabnya itu punya arti banyak. Jadi satu kata itu memiliki arti banyak. Ya, nah untuk mengetahui artinya yang mana itu harus disesuaikan atau disambungkan dengan konteksnya. Seperti jadi sambil kita itu butuh pembiasaan ya. Jadi sambil mendengarkan sambil mencocok-cocokkan vocab yang ini dengan vocab yang lain. Oh, kalau yang ini berarti gandengannya artinya berarti yang ini seperti itu. Nah, itu sama itu adalah saya nggak tahu namanya algoritma atau apa yang dipakai sekarang AI itu teman-teman untuk autocorrect itu pakainya yang itu. Ya, jadi apalagi dalam bahasa Inggris itu kadang kata yang tulisannya beda itu bacanya sama. Otomatis kita harus melakukan penebakan, namanya rekognisi yang di awal saya jelaskan teman-teman. Teori listening itu nggak ada. Yang teman-teman harus latih itu bukan teori di listening tapi adalah kemampuan rekognisi teman-teman. Contohnya dua kata ini itu bacanya sama teman-teman. Send sama ini. Nah, ini bacanya tapi artinya beda. Send yang atas itu artinya mengirim, kalau verb 3 ya terkirim atau dikirim ya. Send yang di bawah itu kata benda, artinya aroma. Nah, untuk mengetahui artinya, misal kita mendengar kata scent. Nah, itu apakah dia mengirim atau aroma bunga? Ya, kita harus cocokkan dengan yang konteks yang dibaca, yang dibicarakan seperti itu. Tapi itu nanti ketika teman-teman udah terbiasa, kemampuan rekognisi yang saya maksud itu sudah terlatih, trust me, itu bakalan mudah banget, teman-teman. Jadi kayak langsung otomatis otak kita langsung arahkan ke yang misalkan ngomongin tentang bunga atau tanaman berarti send-nya ya yang CE yang pakai bawah yang ada C-nya ya. Tapi kalau ngomongin tentang surat menyurat misalkan atau komunikasi berarti yang atas. Seperti itu. Jadi memang harus dilatih dan kalau vocab kan di awal saya sudah bilangin ke teman-teman, vocab itu adalah yang paling penting di TOEFL, teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman untuk mengerjakan structure, listening dan reading, trust me, bakalan gampang banget seperti itu. Jadi tolong ditulis kalau dapat vocab baru. Saya juga sama, teman-teman saya juga masih belajar. Kalau dapat vocab baru, kita tulis bareng ya. Kemudian Mister sepertinya contoh yang Mister berikan lebih lambat ya. Betul, teman-teman. Untuk contoh yang saya kasihkan di kelas ini lebih lambat daripada ketika teman-teman nanti tes. Tapi jangan khawatir, listeningnya TOEFL itu lebih lambat lagi dibandingkan yang aslinya di percakapan sehari-hari. Jadi bahasa Inggris yang misalnya gini, teman-teman senang nonton film dalam bahasa Inggris pakai subtitle nggak apa-apa, itu memang cara belajar teman-teman. Itu bakalan ngomongnya cepet banget. Nah, tapi di listening itu nggak secepat yang di film ataupun di lagu ataupun ketika kita mendengarkan podcast-podcast seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau di latihan memang saya berusaha buat karena perkenalan ya, biar teman-teman minimal kenal dulu dan saya pengen menumbuhkan semangat teman-teman juga biar semakin tertantang. Nanti ketika teman-teman latihan kalau bisa semakin latihannya semakin sulit seperti itu. Jadi kebetulan ketika tes yang asli ternyata mendengarkan yang lebih pelan, nah itu nanti bakalan lebih enak buat teman-teman. Intinya terbiasakan aja teman. Kalau sudah terbiasa enak kok seperti itu. Apakah memang percakapannya cepat ya Mister? Nah, ada yang bilang cepat, ada yang bilang lambat. Kalau dibilang cepat berarti mungkin teman-teman kurang sering dengan listening. Itu aja, Miss. Karena kalau kita udah tahu orang Inggris asli ngomong atau kita sering-sering dengar di YouTube deh misalnya tentang podcast dalam bahasa Inggris atau kalau teman-teman coba deh cari namanya Ben Shapiro atau mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah atau udah kenal dengan orang eh, itu ngomongnya cepet banget teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman udah terbiasa listening masih bisa nangkap gitu atau gampang. Nah, kalau bisa nangkap itu untuk listening TOEFL kecil sekali. Jadi gampang banget. Oke. Tapi saran saya nggak perlu dengerin yang podcast-podcastan. Intinya teman-teman hajar aja yang soal TOEFL aja, latihan-latihan TOEFL aja, bentuk-bentuk soal TOEFL aja. Supaya nanti ketika tes ya udah terbiasa. Maksudnya kayak jadi tes asli itu rasanya kayak latihan teman-teman. Jadi buat enjoy aja kayak gitu. Kemudian berarti fokus pada keduanya ya, Sir. Bukan hanya di second speaker aja. Nah, kalau yang ini nggak bisa kita hanya fokus ke satu speaker aja ya. Jadi harus ke dua-duanya seperti itu.
Iya betul, jadi emang seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau misalnya listening ini memang saya bilang, di awal itu di listening teman-teman nggak banyak teori kok. Di listening itu, nggak malah justru kalau saya isikan teori, nanti berarti saya menambahi tugas buat teman-teman yang harusnya cuma untuk mengasah yang saya bilang tadi skill rekognisi untuk listening dalam bahasa Inggris itu. Nah, teman-teman ditambahi lagi dengan bab-bab dalam bahasa Inggris yang misalnya nih misalnya double negatif kayak gitu. Itu nanti malah akan mempersulit teman-teman. Jadi saya nggak belajar, saya dulu juga ngajar pakai itu teman-teman. Tapi waktu saya belajar saya nggak pakai teori-teori yang untuk listening. Ya alhamdulillahnya sekarang juga gampang-gampang aja listening. Jadi saran saya itu nggak terlalu penting untuk teori ya. Yang penting hajar latihan, kalau dapat vocab baru dikoleksi. Karena itu nanti akan yang paling membantu teman-teman di TOEFL adalah vocab teman-teman. Dan enaknya vocabnya TOEFL itu akademik teman-teman. Kenapa kok saya bilang enak padahal kan jarang keluar di seharian. Vocab akademik itu terbatas sedikit. Jadi cuman itu aja. Contohnya mau bilang terjadi itu kita pakai occur. Nah itu occur itu trust me, teman-teman akan sering sekali menemukan kata occur entah di listening structure ataupun di reading di TOEFL. Karena saya bisa bilang seperti ini karena memang ketika saya tes itu saya kata ini lagi, kata ini lagi, kata ini lama-lama saya hafal. Oh, oker terus ketemunya oker terus seperti itu. Ya, jadi saya harap kalau dapat vocab baru teman-teman tulis. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Tapi intinya teman-teman nggak perlu takut. Maksudnya eh, apa ya? Pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu nanti akan dijawab akan terjawab bukan dari kata-kata saya, tapi dari teman-teman ketika merasakan ketika latihan. Karena kalau tes mahal teman-teman ya, masa mau membuktikan aja harus ikut tes kayak gitu. Jadi makanya hajar latihan aja. Oke, hajar latihan sama kok yang di latihan itu dibuat hampir semirip mungkin dengan yang aslinya. Seperti itu. Kalau di listening maksud saya. Tapi kalau di structure hati-hati. Structure itu karena gampang bikin soalnya akhirnya banyak variasi soal dan banyak yang melenceng. Banyak yang bab ditambah-tambahi sebenarnya nggak ada di tes aslinya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Enough ya, alright. Atau nanti kalau teman-teman latihan atau ada pertanyaan apapun di luar kelas, silahkan japri saya. Pokoknya sebisa saya membantu pasti saya bantu ya. Kalau saya nggak pas pegang HP ya mohon ditunggu kayak gitu. Nanti kalau pegang HP buka WhatsApp langsung saya jawab. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you everyone. See you next time.